Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Gali Rizky Taufik, NIM 2014201171. Di sini saya akan menerangkan tentang definisi adverb. Adverb adalah salah satu jenis kata yang di dalamnya menjelaskan sebuah tempat, cara, waktu, ataupun durasi dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti slowly, there, now, tomorrow, twice a week, never, perfectly, dan lain sebagainya. Adverb juga berfungsi untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata tambahan yang lain. Adverb sering ditemukan menerangkan kata depan dan kata sambung. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contohnya. Yang pertama, adverb menerangkan kata kerja. Contohnya, they work hard, atau mereka kerja keras. Di sini adverbnya yaitu hard. Kemudian adverb menerangkan kata sifat. Contohnya, he is very rich. Ia sangat kaya. Di sini adverbnya yaitu very. Kemudian adverb menerangkan kata tambahan yang lain. Contohnya, she sings very well. Ia menyanyi dengan baik sekali. Di sini adverbnya yaitu very. Yang selanjutnya adverb menerangkan kata depan. Contohnya, the cat was sitting almost outside the door. Artinya kucing itu sedang duduk hampir di luar pintu. Di sini adverbnya itu almost outside. Yang terakhir itu adverb menerangkan kata sambung. Contohnya, I like this place simply because the air is cool. Saya menyukai tempat ini hanya karena udaranya yang dingin. Adapun karakteristik adverb, secara umum terdapat beberapa ciri-ciri yang ada di dalam kalimat adverb yang dapat membedakannya dengan kalimat lain. Misalnya, secara umum frasa adverb ditambahkan dengan akhiran ly seperti happily, slowly, atau freely. Namun, tidak semua frasa adverb ditambahkan dengan akhiran ly atau ly seperti fast, well, dan lain sebagainya. Kalimat ini digunakan untuk menerangkan verba, adjektif, dan lain sebagainya. Dan dapat juga menerangkan sebuah tempat, cara, waktu, ataupun frekuensi. Mungkin itu materi dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Salamah dari kelas PBS 1E dengan NIM 2014-20166. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adverb yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang saya jelaskan adalah kind of adverb. Kind of adverb terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada simple adverb, yang kedua ada interrogative adverb, yang ketiga ada relative adverb. Simple adverb yaitu kata tambahan ini dapat dibedakan dari satu dengan yang lain menurut artinya, yaitu terbagi menjadi adverb of time, keterangan waktu, misalnya now, tomorrow, yesterday, dan lain sebagainya. Yang kedua ada adverb of place, yaitu keterangan tempat, misalnya here, there, anywhere, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada adverb of manner, yaitu keterangan cara, contohnya slowly, quickly, well, hard, dan lain sebagainya. Yang keempat ada adverb of degree, yaitu keterangan tingkat, misalnya almost, very, to, rather, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir ada adverb of reason, yaitu keterangan alasan, misalnya why, therefore, thus, due to, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu yang kedua, interrogative adverb. Interrogative adverb yaitu kata-kata tambahan yang dipakai untuk menanyakan times, misalnya when did you understand English. Yang kedua ada place, tempat, contohnya where are you going. Yang ketiga ada manner, yaitu contohnya how will you go to Mika. Dan yang keempat yaitu ada degree.
Contohnya, how is this coffee? Too hot. Yang kelima ada reason, yaitu contohnya, why are you absent? Dan yang terakhir yaitu relative adverb. Penjelasannya sama bentuknya dengan interrogative adverb. Hanya saja relative adverb sebagai kata ganti penghubung. Contohnya, I don't know where Anton lives. Saya tidak tahu di mana Anton tinggal. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang adverb. Jadi, selain itu, adverb juga dapat menerangkan bukan saja kata-kata yang terpisah atau tersendiri, terdiri atas sebuah kata, tetapi juga sebuah kalimat asertif atau assertive sentence. Kalimat yang hanya menegaskan atau menyangkal sesuatu, tegasnya afirmatif atau negatif. Dalam hal ini, kata tambahan harus diletakkan di posisi awal dalam kalimat. Contohnya, evidently your success depends chiefly on yourself. Terangkanlah keberhasilan Anda tergantung pada Anda sendiri. Yang kedua, unfortunately we don't know much English. Sayang sekali kami tidak dapat berbahasa Inggris. Jadi, adverb of belief dan disbelief digunakan untuk menegaskan dan menyangkal. Yang termasuk dalam adverb of belief and disbelief adalah yes, not, no, perhaps, possibly. Berikut ini contoh penggunaannya dalam kalimat, yes, she is right. Possibly they are in their classroom. Catatan, jika dalam suatu kalimat terdapat beberapa adverb of definite time, maka yang bersifat lebih khusus diletakkan di bagian awal dan kemudian diikuti yang selanjutnya. Contohnya, I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Dalam kalimat di atas terdapat dua adverb of definite time, yaitu at 6 o'clock dan in the morning. Karena at 6 o'clock lebih khusus, maka didahulukan. Yang kedua, jika terdapat adverb of less dan adverb of definite time dalam satu kalimat, maka adverb of less harus didahulukan. Contohnya, he met me in my house yesterday. Dalam kalimat di atas, in my house adalah adverb of less, sedangkan yesterday adalah adverb of definite time. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.